Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saifuddin, NRP 212111020. Di sini saya akan presentasi tugas UTS tinjauan desain. Langsung saja kita masuk materinya. Di sini saya akan membahas revolusi industri dan desain. Dan ini dibahas pada perkuliahan pertemuan kedua. Di dalam revolusi industri dan desain ada dua tahap dalam revolusi industri, yaitu pada tahun 1770 sampai 1870 berpusat pada uap, air, setrika, dan shift dari pertanian. Lalu pada tahun 1870 sampai 1914 teknologi listrik, mesin bensin, oli, dan penggunaan yang lebih besar dari baja murah. Ini merupakan tahap revolusi industri. Setelah itu, kita bahas desain dalam revolusi industri. Ada beberapa desain dalam revolusi industri, yaitu yang pertama ada Victoria. Pada gaya Victoria lebih banyak gambar dan tulisan, dan juga sedikit garis tepinya, memiliki tipografi yang rumit, memiliki hiasan-hiasan bunga, dan memiliki fashion arsitektur mebel. Yang kedua, Art Nouveau dari Charette. Di dalamnya banyak ekspresi dan juga menggambarkan perempuan yang berjiwa bebas. Yang ketiga, Art Nouveau dari Mucha. Mucha memiliki nama panjang, yaitu Alphonse Maria Mucha, yang lahir di kota Ivančiš, Republik Ceko. Dia dikenal karena sering menggambar tentang perempuan. Yang keempat, Art and Craft Movement. Memiliki corak alam dan menggunakan material yang keras, yaitu batu, kayu, dan lain-lain. Adapun fitur utama revolusi industri yaitu yang pertama, pergeseran populasi, yaitu perpindahan pertanian pedesaan bekerja di pabrik di kota. Yang kedua, produksi barang secara massal, peningkatan efisiensi, munculnya tenaga uap, misalnya kereta uap, kereta api, dan mesin bertenaga uap. Adapun alasan dari revolusi industri sendiri yaitu teknologi baru secara dramatis meningkatkan kecepatan mengangkut orang dan barang. Pada tahun 1700 butuh 4 hari untuk melakukan perjalanan dari London ke Manchester. Namun pada tahun 1870 hanya membutuhkan 4 jam untuk perjalanan dari London ke Manchester. Itu tadi merupakan alasan-alasan dari revolusi industri. Selanjutnya kita masuk pada desain dan kebudayaan. Yang pertama, definisi kebudayaan. Dari E.B. Taylor, dia menjelaskan bahwa kebudayaan itu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, dan lain-lain. Yang kedua, dari Konjo Diningrat, dia mengatakan bahwa kebudayaan adalah kegiatan untuk mengolah dan mengubah alam. Yang ketiga, dari Ralph Linton. Ralph Linton mengatakan kebudayaan adalah sikap dan pengetahuan menjadi sebuah kebiasaan. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa kebudayaan itu adalah hasil dari perjuangan.
Selanjutnya 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Adapun wujud kebudayaannya yaitu artefak, perilaku, dan sistem kepercayaan dan nilai. Adapun ciri-ciri dari kebudayaan yaitu dipelajari dan diwariskan. Lalu selektif, ada unsur budaya dan saling terkait, endosentrik, dan yang terakhir yaitu terbaik. Selanjutnya teori zaman poros menurut Karl Jasper. Ciri-cirinya pada periode pertama yaitu penggunaan alat api dan batu dan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Pada periode kedua, berkembangnya organisasi dan tumbuhnya bangsa-bangsa. Pada periode ketiga, lahirnya agama-agama besar, lahirnya filsuf-filsuf. Pada periode keempat, lahirnya kebudayaan, ilmu pengetahuan, lahirnya pemikir dalam segala bidang. Yaitu yang pertama filsafat, sains, teknik, seni rupa dan arsitektur, dan musik. Selanjutnya kita masuk pada pendidikan desain yang dibahas pada pertemuan keempat. Didirikannya Bauhaus, yaitu pada tahun 1919. Bauhaus ini didirikan di Jerman dan ditutup pada tahun 1933. Meski ditutup, namun Bauhaus ini memberikan kekayaan bagi tradisi dan gerakan seni rupa. Lalu Bauhaus berubah menjadi School of Design dan berubah lagi menjadi Institute of Design. Kejadiannya ini terjadi pada tahun 1939 sampai 1944. Itu merupakan sejarah pendidikan desain. Selanjutnya permulaan modernisme. Dan materi ini dibahas pada pertemuan kelima. Modernisme mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama revolusi industri, transportasi, batubara dan minyak bumi sebagai energi, lahirnya listrik dan teknologi komunikasi. Adapun desain dari modernisme yaitu fungsional, evolusi visual, rasionalistik dan individualistis, fokus pada masyarakat, sederhana, ergonomi, dan antropometri. Itu tadi merupakan permulaan modernisme. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pengaruh budaya dalam desain dan pengaruh terhadap masyarakat. Pengaruh budaya terhadap masyarakat. Materi ini dibahas pada pertemuan ke-6, yaitu yang pertama, desain sebagai budaya. Desain menjadi bukti upaya manusia meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, representasi sosial budaya. Yang ketiga, desain sebagai penanda zaman. Selanjutnya, desain berevolusi. Desain berevolusi yaitu transportasi berkembang dengan pesat, termasuk dengan adanya pesawat,
mobil, kereta api, dan lain-lain. Selanjutnya, diferensiasi gaya desain, yaitu berdasarkan periodisasi, tempat, munculnya gerakan budaya, dan yang terakhir gaya pribadi. Lalu faktor perkembangan gaya desain bisa melalui kondisi sosial, kemajuan teknologi, dan inovasi. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan desain pasca era modernisme, dekonstruksi, dan permodernisme dan postmodernisme. Materi ini dibahas pada pertemuan ke-7. Modernisme memicu postmodernisme. Modernisme sendiri merupakan konsep yang umumnya sering dikaitkan dengan fenomena dan kategori kebudayaan, khususnya estetika atau gaya. Sedangkan modern seringkali dikaitkan dengan penggal sejarah atau periodisasi. Sementara konsep modernitas digunakan untuk menjelaskan totalitas kehidupan. Selanjutnya, perkembangan gaya desain. Itu yang pertama ada gaya impresionisme, gaya ekspresionisme, gaya kubisme, gaya abstrak, gaya surrealisme, dan yang terakhir gaya ekspresionisme abstrak. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.